Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran surat Ali Imran 185. Tentu kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda, baik orang yang sehat maupun yang mati. Tentu pada Mutiara Pagi kali ini kami bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmah, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Amanah Ummah. Anda bisa menyimak kami di RRI Bandung Live, juga bisa chatting di Mutiara Pagi. Baik pendengar, seperti apa kematian itu pasti, bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmah. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dengan judul tema kematian itu pasti. Salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Maka sudah disampaikan tadi sama Pak Ustadz bahwa setiap yang bernyawa, entah itu anak kecil, anak muda, ataupun dewasa, semua akan merasakan yang namanya kematian. Betul. Maka disebutkan oleh salah satu qasidah nasyid, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Itu memang suatu hal yang betul pasti. Karena sudah menjadi kaidah, kalau orang hidup itu pasti akan berujung dengan kematian. Yeah. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Aqidatul Awam, Allah punya sifat yaitu baqo, kekal. Di antara maksudnya kekal di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak berawalan dan Allah Subhanahu wa taala tidak berakhiran. Maknanya karena Allah tidak berawal, tidak akan ada akhir. Sedangkan manusia adalah ada awalnya. Di antara awalnya manusia melalui perantara kedua orang tuanya. Karena berawal pasti ada akhirnya. Dan akhirnya manusia hidup di dunia disebut dengan namanya kematian. Adapun kematian bukanlah ujung dari sebuah kehidupan. Karena suatu saat manusia setelah kematian akan berpindah ke alam baqo, yaitu alam akhirat. Maka dalam memahami konteks kematian ini jangan dipahami dan hanya sebatas mati itu mengerikan begitu. Tidak. Justru hal yang wajar ketika seseorang itu takut mati. Bahkan sahabat pun ketika ditanya oleh Nabi, saya takut mati. Bahkan ditanya oleh Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, kematian itu apa wahai Nabi Allah? Maka Nabi sebelum menjawab, beliau tanya balik, apa yang kamu siapkan untuk kematian? Maka dia menyampaikan bahwa saya cinta kepada engkau wahai Nabi Allah. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kau akan berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Maka di antara langkah setelah kita mengetahui bahwa kita ini orang yang hidup, orang sebagai makhluk hidup yang suatu saat mati, langkah pertamanya adalah mempersiapkan kematian. Sehingga banyak orang yang memikirkan bagaimana hidup enak, lupa menyiapkan bagaimana mati enak. Sedangkan di orang Bandung ini sudah diperlihatkan. Di antara salah satu orang yang termasuk figur orang Bandung,
yang dulu pernah menjadi wali kota Bandung. Iya, betul. Siapa namanya Pak Ustadz? Pak Oded. Pak Oded, ya Pak Oded. Beliau meninggal dalam kondisi sholat Jumat. Ya, sedang sholat Jumat di masjid di hari terbaik, di tempat terbaik. Allah panggil beliau. Itu adalah kematian yang dirindukan. Betul. Maka salah satu kaul ulama menyampaikan oleh Imam Al-Munawi, yamutul mar'i ala ma'asya alai. Seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan bagaimana kebiasaan hidupnya. Itu ya. Luar biasa. Ketika ini Ustaz, sangat ngeri ya ketika dimatikan oleh Allah, termasuk bagaimana kebiasaan kita. Ini mungkin banyak orang yang lengah sekali ketika diingatkan bahwa itu mati itu pasti. Banyak orang yang hubud dunya, mohon maaf ini mungkin dia tuh seakan-akan tidak akan mati. Tidak akan mati. Nah, ini yang kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang artinya Allah akan mencabut ajal seseorang. Ya mohon maaf ketika kebiasaannya dia dakwah terus, insya Allah dalam keadaan dakwah. Amin. Itu yang diharapkan. Yang diharapkan ya. Nah, lanjut Tad. Ya. Maka penting sekali membiasakan diri di dalam amal. Penting sekali membiasakan diri di dalam amalan-amalan Islam. Karena kata Nabi dalam kitab Mishkatul Masabih, kullu muyassarun lima khuliqalahu. Seseorang itu akan dimudahkan sesuai dia diciptakan untuk apa. Kalau seseorang itu diciptakannya sebagai ahli surga, dia akan mudah untuk berjalan di jalannya ahli surga. Tapi ketika orang itu sudah ditakdirkan menempati menjadi bahannya api neraka, dia akan dimudahkan meniti jalan-jalannya orang-orang penduduk ahli neraka. Maka kita perlu bercermin, kita perlu, kata orang Sunda, kudu ngaca. Apa yang kudu dikaca? Kembali kepada introspeksi. Iya. Sekarang kita ini sedang hidup, menjalankan kehidupan yang entah sudah berapa lama kita hidup. Maka kita di tahun 2024 ini yang sudah masuk bulan Rajab ini perlu mengkoreksi kembali. Kira-kira saya ini berjalan di jalan yang mana gitu. Iya. Maka sering disampaikan oleh para pengisi bahwa jangan kita ini terlalu jauh jalan-jalannya sampai lupa kembali. Sudah terlalu jauh jalan ke Bali, lupa jalan ke Bandung. Sudah jauh, sudah terlalu jauh jalan-jalan, lupa ke masjid. Iya, betul. Sudah terlalu lama jalan-jalan, lupa kembali kepada Allah. Padahal sudah disampaikan dalam Al-Quran, bahkan di antara sunnah ketika mendengar salah satu musibah atau ketika orang meninggal dunia, di antara kalimat doanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita ini punya Allah. Betul. Jadi sejauh manapun kita berjalan, sejauh manapun kita berlari, tetap tujuan inti kembalinya adalah kepada Allah. Iya. Maka di antara persiapannya sebelum kematian itu jangan lupa kembali kepada Allah. Betul. Yaitu kembali ingat bahwa kita adalah ciptaan Allah, kita dihidupkan oleh Allah dan kita pun dimatikan oleh Allah. Maka satu hal yang paling utama adalah bagaimana mendapatkan ridho Allah di dalam mengarungi kehidupan yang singkat ini. Iya. Tadi ini hadis Nabi yang Ustaz sangat paham. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian, karena mara bahaya yang menimpa. Kalaupun harus mengharap mati, hendaklah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku, dan matikan aku jika kematian lebih baik bagiku. Ini artinya bahwa kita memang tidak boleh, karena misalnya salah satu contoh yang sangat ringan, ketika orang sakit keras yang terus menerus sakitnya tak
ujung sembuh gitu ya, istilahnya sudah berikhtiar ke rumah sakit dengan obat-obat segala macam, tapi yang akhirnya ada masih banyak lah, mungkinnya banyak orang berputus asa karena sakitnya tidak kunjung sembuh, akhirnya minum yang mematikan. Ada juga yang gantung diri, juga ada yang menabrakkan. Kita belum lama di Bandung juga orang yang berputus asa sehingga menabrakkan diri di rel kereta api, dan itu sangat banyak sekali. Nah ini bagaimana justru orang lain berusaha supaya hidup terus menerus bila perlu tidak mati ya, sampai-sampai berobatnya ke luar negeri dan mahal lagi ya. Itu saking ingin sehat, ingin hidup, tapi ada orang yang berdoa ingin segera mati. Seperti apa tanggapannya? Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayasu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan ajaban li amril mu'minin. Jadi orang beriman itu sangat mengherankan. Kenapa? Apabila tertimpa suatu nikmat, dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Maka kondisi seseorang dalam sakit yang bertahun-tahun, ekonomi yang mungkin naik turun, bahkan mungkin dalam kondisi sedang seret, sebenarnya itu bukan sebuah musibah, bukanlah sebuah malapetaka besar. Tatkala masih terdapat iman di dalam dirinya. Jadi kenapa? Kata Nabi, kalau orang iman itu kalau dapat nikmat dia bersyukur, dapat pahala. Kalau dia bersabar, dapat pahala juga. Maka kata Nabi, al iman nisfani, nisfun fis syukri wa nisfun fis sobri. Iman itu terbagi menjadi dua bagian. Setengah bagiannya adalah sifat syukur, setengah bagiannya adalah sifat sabar. Maka ketika ada orang dia terlalu berat beban pikirannya, entah terkait keluarga, entah terkait ekonomi, atau terkait komunitasnya yang begitu menekan, dia mengambil jalan pintas dengan menabrakkan dirinya ke kereta. Sebenarnya itu adalah pola pikir yang keliru. Kenapa? Dia lupa nasihat yang sudah disampaikan oleh Allah, kamu jangan putus asa. Kenapa jangan putus asa? Karena kalau kamu jadi orang beriman, kacugak. Kalau kata orang Sunda, kacugak. Ya, kacugak oleh satu biji duri, kemudian kita merasa sakit, itu menggugurkan satu dosa. Subhanallah ya. Itu baru satu duri. Apalagi kita mungkin mendapatkan suatu yang lebih besar dibandingkan terkena duri. Itu semua hakikatnya adalah rasa kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah menegur, dan diantaranya adalah untuk menaikkan derajat atau untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jadi sungguh sangat rugi sekali ya ketika gara-gara putus asa, putus cinta, dia bunuh diri ya. Ada kalau di Bandung juga sampai dari ketinggian di apartemen dia menjatuhkan diri dari lantai berapa itu sampai ambruk ya, merasut. Nah ini jadi pendengar dan pemirsa, sungguh ketika kita berputus asa kepada kematian, berharap mati, sungguh sangat rugi sekali tadi ya. Karena ada dua hal yang sangat kita idam-idamkan, itu bukan mati su'ul khotimah, tapi saat mati kita berharap husnul khotimah. Tadi dua hal tersebut orang kadang suka keliru. Ketika orang meninggal, misalnya dikabarkan seseorang meninggal di WhatsApp grup, nah semoga husnul khotimah, semoga husnul khotimah. Ini kan perjalanan husnul khotimah, bukan, walaupun memang ada tahapan-tahapan yang artinya ketika apakah kita menyaksikan si A itu sakaratul mautnya dengan menyebut kalimat thayyibah dengan ciri-ciri yang sudah Rasul sebutkan, kita tidak tahu. Tetapi bagaimana tanggapan orang-orang begitu mudah? Ya walaupun doa ya, sebenarnya doa Allah sangat tidak mustahil ketika dia tahu bahwa dia husnul khatimah. Seperti apa Tad? Pertama kali arahan Nabi dalam menilai seseorang adalah kedepankanlah positifnya. Jadi meskipun kita kenal tidak kenal, hal yang pertama kali kita buat adalah mendoakan yang baik.
Di antara doa yang baik untuk orang yang meninggal, semoga husnul khotimah, semoga akhirnya menjadi akhir yang baik, semoga Allah ampuni dosanya. Itu yang poin pertama kali. Betul. Adapun yang kedua kalinya dia dalam kondisi meninggalnya bagaimana, itu bukan bagian kita ya. Bagian dari kita. Kita tidak boleh menjas ya. Betul. Bahkan dalam sebuah cerita dalam kitab Hikayatus Sahabah, itu ada seseorang meninggal dunia, maka Sayyidina Umar nggak mau menyolatkan. Karena menurut pandangan orang lain, ini orang termasuk orang yang nggak termasuk bukan orang soleh gitu, jarang kelihatan sholatnya gitu, sedikit kesolehannya, bahkan lebih terkenal kamu kata orang Sunda mah bandel. Maka Sayyidina Umar pun nggak mau menyolatkan. Maka sampailah berita ini kepada Nabi. Maka Nabi datang, maka Nabi bertanya kepada jamaah yang hadir, wahai saudara-saudaraku, apakah di antara kalian ada yang pernah melihat almarhum ini berbuat baik? Maka dari sekian banyak yang hadir ada yang acungkan tangan. Saya wahai Nabi Allah. Apa yang kamu lihat dari almarhum ini? Dia pernah berjaga malam atau hirosa. Oh, dia orang soleh. Ayo kita sholatkan bersama. Akhirnya disolatkan oleh Nabi. Setelah itu Nabi memberikan arahan, kita jangan mudah menjelek-jelekan seseorang sebelum kita betul-betul melihat orang itu mati dalam kondisi jelek. Kalau dia pernah berbuat satu kebaikan pun, itu sudah menjadi nilai bagi dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai suatu amal bukanlah sesuai dengan nilai mata manusia. Betul. Sehingga diceritakan oleh dalam sebuah cerita, Imam Ghazali dimimpikan oleh salah seseorang. Di dalam mimpinya ditanya, wahai Imam, bagaimana kondisimu sekarang? Alhamdulillah Allah memberikan kepada saya nikmat yang begitu besar di akhirat. Maka ditanya oleh sepemimpi, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah? Maka seorang Imam Ghazali menjawab, karena dulu ketika saya sedang menulis kitab menggunakan tinta celup, maka ada seekor lalat yang sedang minum tinta tersebut, maka aku biarkan lalat tersebut meminum tinta karena berharap mendapatkan rahmat Allah. Subhanallah. Padahal sekelas Imam Ghazali yang tingkat kealimannya, kesolehannya luar biasa, ternyata di antara sekian banyak amal yang beliau buat, jasa jariah yang beliau buat, ternyata di antaranya karena memberi minum seekor lalat. Yang terkadang kita anggap apa sih lalat? Itu Allah ternyata menerima amalan yang sedikit tersebut, sehingga Imam Ghazali dinaikkan di derajat yang begitu tinggi. Betul. Berarti ketika kita ingin menilai seseorang, karena kita tidak tahu kehidupan total dia selama hidup itu bagaimana, maka kedepankanlah doa yang baik. Karena itu tugas kita sebagai orang yang hidup, menilai orang lain dengan pandangan husnudzon, bahwa dia adalah orang baik, apalagi meninggalnya memang kondisi iman dan Islam. Subhanallah. Jadi pendengar dan pemirsa, kita tidak takut dengan kematian, karena kematian itu pasti akan datang. Dan tidak harus datangnya itu tidak harus sakit dulu ya tadi. Tidak harus kita dalam kondisi udah merimpah luas harta, menitipkan anak, tapi ternyata ketika mati itu datang, Allah tidak memberitahu dan tidak harus kita tobat dulu. Nah ini yang ngeri ya, saat yang ngeri. Ini persiapan ketika ada seseorang yang menganggap, mungkin juga ini ada dasarnya atau tidak, ketika mati itu akan menjemput kita, adakah ciri-cirinya? Misalnya kan ya, kalau misalnya ada bocoran gitu ada bocoran nih, walaupun itu misalnya hanya sedikit saja gitu, kita siap-siap. Pesan, misalnya ada pesan nggak bahwa nih hati-hati nih ini nih satu tanda bahwa kita akan mati nih. Nah walaupun itu ngeri mendengarnya nih, ada nggak Ustaz seperti itu? Kalau pengalaman dari guru-guru kami yang pernah beliau sampaikan,
di antara tanda orang itu akan meninggal dunia adalah didatangi malaikat Israel Woi. dan diingatkan. Iya, iya. Maka salah satu guru kami yang bernama Syekh Uzair Taifur Abdillah, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berangkat umroh. Berangkat umroh, maka setelah pulang umroh cerita sama adiknya Kiai Ubaidillah. Beliau bercerita bahwa kemarin ketika di Mekah saya berjumpa dengan malaikat Israel. Kata malaikat Israel, sebentar lagi kamu akan saya cabut nyawa. Woi. Maka kata adiknya ini, ya udah Kang, sekarang jaga kesehatan, jaga olahraga, jaga pola makan. Maka kakaknya ini Kiai Uzair menjawab, loh saya ini lagi berebut cepet-cepetan sama malaikat Israel, kok malah disuruh santai. Justru saya harus meningkatkan amal karena saya nggak tahu kapan malaikat Israel akan datang kepada saya. Jadi diantaranya pengalaman-pengalaman orang-orang soleh, biasanya dalam kurun waktu 40 hari sebelum meninggal dunia biasanya sudah mulai ada tanda-tanda. Diantaranya entah itu berupa fil yaqdhah, berjumpa dengan sosok malaikat, atau fil manam diberikan tanda-tanda ataupun ilham-ilham yang mengantarkan beliau-beliau ini bahwa sebentar lagi akan meninggal dunia. Tadi ini ada juga yang menceritakan, ini hati-hati nih, misalnya si A itu dulunya pelit, begitu pada saat dia mau meninggal tiba-tiba jadi baik, jadi soleh, atau berubah total lah dalam kesehariannya, pendiam, biasanya marah-marah. Nah jangan-jangan itu juga salah satu ciri dia akan mati. Wah itu walaupun memang itu sedikit bercanda ya Ustaz, seperti betul. Itu. Nah seperti apa tadi kalau ketika bukan berarti kita bahwa itu satu tanda mutlak untuk datang kematian. Ya itu boleh jadi untuk renungan kita melihat hal-hal perubahan seperti itu. Tapi barangkali kita yang mengalami itu tetap optimisme. Kita yang mungkin dulunya keras berubah menjadi lembek, itu mungkin di antara tanda perubahan Allah untuk kepada kita, dipilih di akhir hayatnya husnul khatimah. Amin ya Allah. Tetap optimisme. Adapun berbagai macam tanda setiap orang berbeda-beda barangkali ya. Adapun mungkin kalau dikaji dalam beberapa kitab mungkin bisa ditemukan itu tanda-tanda tanda-tanda. Bahkan sebagian orang mengatakan biasanya kalau orang sakit lama kok dia sembuh, biasanya setelah sembuh malah sakit, malah meninggal. Betul. Terkadang itu kan sebagai hanya sebagian pendapat seseorang yang melihat dari pengalaman. Betul. Tadi ini pernah saya membaca dalam satu kitab, entah lupa namanya apa, tapi masih ingat salah satu pesan malaikat Israel yang mencabut nyawa Israel. Ya, Israel. Nah, si Israel itu berpesan ketika hati-hati ketika dulu rambutmu hitam, sekarang putih. Itu juga nasihat ya. Ketika badanmu dulu kuat, sekarang menjadi lemah. Ketika matamu buram, sudah mulai buram. Itu juga banyak sekali nasihat-nasihat yang itu terasa kepada kita, tetapi orang tuh tidak banyak yang terlena ya. Betul. Seperti itu. Betul. Seperti apa Tat? Jadi memang termasuk salah satu nasihat Nabi, uban ketika seseorang itu beruban, di antara nasihat Nabi jangan dicabut. Karena itu di antaranya yang pertama sebagai tanda bahwa kita sudah tua, yang maknanya kalau sudah tua berarti sudah mendekati. Di antara yang keduanya karena uban ini menjadi cahaya. Betul. Menjadi cahaya. Kemudian berkurangnya karena sebagaimana sering disampaikan oleh ulama, ketika orang itu beranjak usia, dia akan kembali sebagaimana bayi. Jadi ketika umurnya seorang itu panjang, berjumpa dengan umur 50 sampai 60 tahun, dia akan kembali mengalami seperti anak kecil, di mana dia jalan harus dipegangin, di mana dia makan harus disuapin, di mana dia ke kamar mandi harus diantar. Itu sebagai tanda bahwa kita perlu segera kembali kepada Allah karena sudah mendekati tanda-tanda tersebut. Baik, tidak terasa obrolan kita. Yang terakhir mungkin ketika kita berupaya keras karena mati itu pasti datangnya,
kita juga berharap ketika pindah alam kepada barzah itu menjadi tempat yang sangat disenangi dan kita diharapkan surga ya selanjutnya. Betul. Nih upaya untuk menggapai kematian kita dalam keadaan husnul khotimah seperti apa kesimpulan terakhir? Di antara nasihat dari Abu Hamid Al-Lafaf, beliau menyampaikan di antara 3 hal yang akan orang dapatkan ketika sering mengingat mati. Yang pertama kali dia akan segera bertaubat. Maknanya taubat adalah kembali, secara bahasa Arab taubat itu kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kembali maksudnya bagaimana lagi? Kembali kepada fitrah. Karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu dilahirkan dalam kondisi suci. Maknanya kita harus segera kembali kepada perkara yang suci. Apa itu? Islamnya diperkuat, imannya diperkuat, amalnya diperkuat. Yang kedua kalinya, orang yang suka mengingat mati akan tenang di dalam mengais atau mencari rezeki. Kenapa? Karena dia menyiapkan rezeki untuk kehidupan yang setelahnya. Betul. Sehingga salah satu hadis disampaikan, kun fid dunya ka'annaka tamutu ghadan. Kamu hiduplah di dunia seakan-akan besok meninggal dunia. Jadi orang yang sering mengingat kematian, yang kedua keutamaannya adalah tenang dalam mencari rezeki. Yang ketiga kalinya dia akan semangat ibadah. Maka salah satu hadis, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat-ingat perkara yang akan meleburkan perkara-perkara yang lezat. Kita mau makan ingat, waduh sebentar lagi saya mati. Tapi itu mungkin dirasa kalau terlalu ekstrim, minimalnya setiap sebelum tidur atau bangun tidur, pertama kali yang diingat adalah bagaimana kembali kepada Allah, karena kematian akan datang kapan saja. Sehingga dalam sebuah riwayat, malaikat Ijrail itu setiap hari mengabsen 5 kali. 5 kali. Bahkan disebutkan malaikat Israel itu lebih kenal kepada kita dibandingkan kita diri sendiri. Karena saking seringnya malaikat Israel ini mengontrol kapan nih, pagi, sore, maghrib begitu. Iya, subhanallah. Baik pendengar, kematian itu pasti. Tapi ada panglima nasihat yang luar biasa adalah ketika kita mengingat kematian. Bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Jatim, alumni Temboro ya Ustaz. Sampai di sini jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.